Tempat persembunyian. Ini adalah cerita tentang teman masa kecilku, namanya Clara. Aku bahkan tidak bisa mengingat sejak kapan kami dekat. Kami seumuran, rumah kami berdekatan, orang tua kami pun saling mengenal dekat. Kami sudah seperti keluarga. Ketika SMP, ibunya Clara meninggal karena suatu penyakit. Clara sangat dekat dengan ibunya, sehingga kepergian ibunya membuat Clara sangat terpukul. Clara menjadi murung dan pendiam. Bahkan tak jarang dia tidak masuk sekolah. Ketika libur kenaikan kelas, Clara menghilang. Tetangga-tetanggaku beserta guru-guru sekolahku membentuk tim pencarian untuk mencari Clara. Tentu saja aku ikut mencarinya. Tapi Clara tidak dapat ditemukan. Namun beberapa hari setelahnya, salah satu guru kami menemukan Clara sedang duduk sendiri di dalam ruang kelas. Tapi Clara tidak pernah menyebutkan kemana dia pergi atau apa yang dia lakukan selama dia menghilang. Namun semenjak itu, Clara menjadi sedikit lebih ceria. Kami kembali menjalani hari-hari di sekolah hingga kami SMA. Kami masuk ke SMA yang sama. Ketika SMA, meskipun Clara sudah bersikap seperti biasa, namun terkadang Clara menghilang tanpa kabar, bahkan hingga tidak masuk sekolah. Jika aku mampir ke rumahnya untuk memastikan keadaannya, Clara tidak ada di rumahnya. Bahkan ayahnya tidak tahu keberadaan Clara ketika dia tidak masuk sekolah. Keesokan harinya jika kami bertemu, aku sekedar menanyakan kemana dia saat tidak masuk sekolah. Clara selalu menjawab dengan jawaban-jawaban candaan, atau hanya sekedar tersenyum sambil menggelengkan kepala. Tapi aku tidak menanyakan lebih dalam karena kupikir jika ayahnya saja tidak tahu, belum tentu dia akan memberitahuku. Ketika kami lulus SMA, kami melanjutkan ke perguruan tinggi yang sama. Jurusan kami berbeda sehingga kami tidak setiap hari bertemu. Tapi terkadang kami berangkat atau pulang bersama. Saat itu Clara masih saja sering menghilang. Hal itu sudah seperti kebiasaan, sehingga aku sudah tidak terlalu mengkhawatirkannya. Karena aku tahu besok atau beberapa hari lagi dia akan kembali. Suatu ketika, kami mengadakan reuni dengan teman-teman masa SMP. Ketika kami sedang mengobrol sambil makan malam, salah satu temanku tiba-tiba bertanya kepada Clara, "Waktu itu kamu kemana? Kamu pasti kabur sama cowok ya?" "Berisik! Kalian kalau nggak tahu apa-apa nggak usah banyak omong." Seumur hidupku baru kali ini aku melihat Clara marah. Clara kemudian berdiri dan pergi dari sana. Aku segera mengejarnya dan mencoba untuk menenangkannya. Kami tiba di rumahnya dan kami masuk untuk mengobrol. Aku yakin teman-temanku hanya penasaran apa yang terjadi pada Clara ketika SMP. Mereka tidak bermaksud jahat,
Itu yang kukatakan kepada Clara untuk menenangkannya. Sambil terseduh-seduh, Clara akhirnya mulai bercerita kepadaku. Waktu itu, waktu libur kenaikan, aku bertemu ibu. Bahkan sampai sekarang, aku terkadang masih ketemu ibu. Hah? Ibumu kan udah gak ada. Iya, tapi aku masih bisa ketemu. Waktu itu aku ingin sekali bertemu dengan ibu. Aku tiba-tiba kehilangan kesadaranku. Ketika aku sadar, aku sudah bersama ibu di dalam rumah. Ketika ibu bilang akan pergi, aku kembali kehilangan kesadaran. Ketika aku bangun di dalam lemari. Sejak itu, ketika aku ingin bertemu ibu, aku masuk ke dalam lemari. Aku berpikir itu hanya halusinasi Clara. Karena ketika ibunya meninggal, aku tahu Clara sangat terpukul saat itu. Bagaimanapun, aku adalah temannya. Aku hanya bisa mendukungnya secara mental. Beberapa minggu berikutnya, Clara kembali menghilang. Kali ini lebih lama dari biasanya. Aku teringat cerita malam itu. Aku segera ke rumahnya. Aku mengatakan kepada ayahnya bahwa ada barangku yang tertinggal, sehingga aku bisa masuk ke kamarnya. Aku membuka lemari kamarnya. Seperti yang kuduga, Clara sedang tertidur di dalam lemari. Tapi keadaannya sangat tidak wajar. Wajahnya tersenyum bahagia. Aku tidak pernah melihatnya sebahagia itu semenjak ibunya meninggal. Tapi kulitnya pucat. Tubuhnya dingin. Nafasnya pun tidak terasa. Aku cukup pengecut untuk menceritakan pada ayahnya. Aku pergi karena ketakutan. Clara sudah tidak ada, pikirku. Hari berikutnya tubuhku demam. Aku tidak dapat berpikir dengan jernih. Aku harus beristirahat. Ketika aku sembuh, Clara menyambutku dengan sebuah senyum. "Jarang-jarang kamu sakit," katanya. Melihatnya masih hidup membuatku sedikit lebih tenang. Kami lulus di tahun yang sama. Clara memilih tinggal di sana, sedangkan aku memilih untuk pergi merantau ke kota. Aku hampir tidak pernah bertemu dengan Clara semenjak itu. Aku menikah dan memiliki 2 orang anak. Hingga suatu hari, ayahnya Clara menghubungiku, menanyakan apakah Clara bersama denganku. Clara sudah menghilang selama beberapa minggu dan tidak bisa dihubungi. Aku memutuskan untuk kembali ke kampung halamanku untuk memastikan lemari kamarnya. Setibanya di rumahnya, aku meminta izin untuk melihat kamarnya. Aku segera membuka lemari. Kali ini dia tidak berada di dalam lemari. Kami kemudian melakukan pencarian. Tapi aku harus kembali ke kota karena pekerjaanku dan keluargaku. Beberapa hari kemudian, ayahnya Clara kembali menghubungiku.
kali ini untuk memberitahuku bahwa Clara sudah ditemukan. Clara ditemukan tidak bernyawa di dalam lemari kamarnya. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Aku bertanya kepada ayahnya keadaan ketika Clara ditemukan. Keadaannya sama seperti ketika aku menemukan Clara saat masih kuliah. Wajahnya tersenyum bahagia. Kulitnya pucat. Dan tubuhnya dingin. Aku sangat ketakutan saat mendengar itu dari ayahnya. Sudah beberapa tahun semenjak kematian Clara, tapi aku masih terus memikirkannya. Aku pernah menemukan Clara yang seperti tidak bernyawa, namun kenyataannya Clara masih hidup. Apa sebenarnya Clara masih hidup saat ayahnya menemukannya? Lagi pula, kalau Clara benar-benar meninggal, sejak kapan? Kemana dia menghilang saat aku membuka lemari kamarnya? Kenapa tidak ada orang yang melihatnya jika dia kembali ke rumah untuk masuk ke dalam lemari? Hingga saat ini pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul di pikiranku. Namun, aku tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi.